Halo anak-anak, apa kabar? Tetap sehat, tetap semangat. Pak Guru harap kalian tetap dalam kondisi yang sehat hingga kita kali ini akan belajar bersama. Apa yang kita akan pelajari kali ini? Kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Materi kita adalah tentang berbagai pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Oke, kalian sudah siap ya? Yuk kita belajar bersama. Nah, anak-anak, setiap orang itu kalau sudah dewasa itu harus bekerja. Mengapa mereka harus bekerja? Seseorang bekerja itu punya tujuan. Tujuan utama dari seseorang bekerja itu adalah untuk memenuhi kebutuhannya. Dari pekerjaannya, dia menghasilkan uang. Dan uang itu dipergunakan untuk memenuhi kebutuhannya. Baik itu untuk makan, untuk membeli pakaian, untuk biaya sekolah, untuk membeli kendaraan, dan lain-lain. Nah, itulah tujuan mereka bekerja. Nah, kemudian pekerjaan itu berkaitan dengan kegiatan ekonomi. Apa itu kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi itu adalah kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. Nah, jadi kedua hal ini sangat berkaitan. Oke, anak-anakku, kita lanjutkan lagi ya. Nah, sekarang pekerjaan apa yang bisa kita saksikan di dalam lingkungan kita, di sekitar kita? Contohnya di sekolah kalian misalnya, ya. Apa saja pekerjaan yang ada di sana? Oke, kita perhatikan ya. Di sekolah kalian pasti ada yang namanya kepala sekolahnya, bapak atau ibu kepala sekolah. Nah, kepala sekolah ini memiliki tugas untuk memimpin sekolah supaya sekolah ini bisa berjalan, sehingga pendidikan bisa berjalan. Kepala sekolah memimpin semua orang yang ada dalam sekolah itu, baik itu bapak, ibu guru, dan semuanya, termasuk guru. Nah, guru tugasnya adalah mengajar. Di sekolah pasti ada guru, seperti Pak Guru ya, supaya kalian bisa mendapatkan ilmu dari Pak Guru. Nah, kemudian yang ketiga biasanya juga ada satpam. Apa itu satpam? Satuan pengamanan. Apa tugasnya? Untuk menjaga keamanan. Kemudian tidak kalah pentingnya itu biasanya juga ada pustakawan, yaitu orang yang pekerjaannya adalah untuk mengelola perpustakaan. Nah, di sekolah kalian ada ya. Nah, di perpustakaan kalian bisa membaca, meminjam buku, dan yang mengelola adalah bapak atau ibu pustakawan. Oke, itulah contoh pekerjaan yang ada di dalam lingkungan sekolah. Nah, kesemuanya itu, semua pekerjaan itu adalah bagian dari kegiatan ekonomi. Mereka melakukan itu adalah dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang bagaimana dengan tempat yang lain? Misalnya di warung makan atau di kantin. Apa saja yang ada di sana? Di sana tentu banyak pekerjaan. Misalnya ada pelayan yang melayani, kemudian kasir yang bertugas menerima pembayaran, dan tentu ada tukang masaknya atau koki. Terus misalnya kalau di toko roti misalnya, nah, toko roti juga ada pelayannya, ada kasirnya juga, dan ada kokinya atau yang membuat roti. Bahkan mungkin juga ada petugas kebersihan. Nah, itulah anak-anak contoh kegiatan ekonomi yang terjadi, yang menghasilkan pekerjaan yang ada di sekitar kita. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Pak Guru akan memberi contoh misalnya kegiatan ekonomi yang berkaitan dengan nelayan. Kamu tahu nelayan? Nelayan adalah orang yang pekerjaannya mencari ikan.
Nah, dari kegiatan ini ternyata menimbulkan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan yang lain. Kegiatan yang dilakukan nelayan yaitu menangkap ikan. Kemudian hasil tangkapan ikan itu akan dijual kepada pengepul atau pedagang besar. Nah, dari pedagang besar akan dijual lagi ke pedagang atau pengecer. Nah, dari pengecer barulah sampai kepada kita yang menikmati hasil tangkapan ikan itu. Jadi jenis barang yang diperjualbelikan adalah ikan. Apa saja pekerjaan yang terjadi dari proses ini? Tentu yang pertama adalah nelayan. Kemudian yang kedua apa? Pedagang. Harus ada pedagang yang menyalurkan dari nelayan kepada konsumen. Kemudian pedagang ini membutuhkan sarana transportasi supaya sampai kepada kita. Maka butuh yang namanya pengangkut barang atau distributor. Nah, kemudian tidak hanya sampai di sini, barangkali ikan ini dimanfaatkan untuk rumah makan atau warung, maka dibutuhkan koki atau tukang masak. Nah, dari kegiatan yang sederhana ini ternyata menimbulkan berbagai macam pekerjaan dan semuanya harus saling berkaitan, tidak bisa berdiri sendiri. Oke? Pekerjaan itu dibagi menjadi dua, yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang dan pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa bedanya? Pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah pekerjaan yang menghasilkan sebuah produk material atau produk yang berupa fisik, bisa kita lihat berupa benda. Tetapi kalau pekerjaan yang berupa jasa, itu hasil pekerjaannya tidak bisa kita lihat karena bukan sebuah benda, tetapi berupa jasa. Nah, contohnya misalnya begini. Contoh pekerjaan yang menghasilkan barang itu adalah tukang kayu. Apa yang dihasilkan? Ya, ada lemari, kursi, meja, kerajinan, dan lain-lain. Terus ada lagi misalnya koki atau tukang masak. Apa yang dihasilkan? Ya, tentu saja makanan. Nah, kemudian nelayan. Nelayan ini bisa menghasilkan apa? Ikan. Kemudian petani. Apa yang dihasilkan? Yaitu bahan pangan. Nah, itu contoh pekerjaan yang menghasilkan barang. Sekarang pekerjaan yang menghasilkan jasa. Apa saja contohnya? Misalnya seperti Pak Guru. Pak Guru bekerja tetapi tidak menghasilkan barang, tetapi jasa. Apa? Yaitu mengajar siswa. Contoh yang lain adalah dokter. Dokter bekerja tidak menghasilkan satu barang atau benda, tetapi jasa kesehatan, yaitu mengobati pasien. Sebuah pekerjaan itu memerlukan keahlian yang disebut dengan profesi. Seperti Pak Guru juga harus memiliki keahlian profesi sebagai guru. Seorang dokter harus punya keahlian di bidang kedokteran. Seorang tukang kayu pun juga harus punya keahlian di dalam ilmu tukang kayu, bagaimana membuat mebel. Oke, kita akan melanjutkan lagi. Kegiatan ekonomi itu dibagi menjadi 3, yaitu kegiatan ekonomi produksi, kegiatan ekonomi distribusi, dan kegiatan ekonomi konsumsi. Kegiatan ekonomi produksi, pelaku kegiatan ekonomi disebut produsen. Kegiatan ekonomi distribusi, pelaku ekonomi disebut distributor. Kegiatan ekonomi konsumsi, pelaku ekonomi disebut konsumen. Untuk lebih jelasnya kita simak contoh berikut ini. Misalnya ada kegiatan ekonomi pengrajin kayu. Apa yang terjadi dalam kegiatan ekonomi ini? Yaitu pohon di hutan ditebang oleh penebang kayu, kemudian dikirim ke agen untuk dibeli oleh pengrajin kayu. Pengrajin kayu membuat mebel, kemudian
hasilnya disetor ke toko mebel. Ada juga yang langsung dijual ke konsumen. Nah, dari kegiatan ekonomi ini, seorang pengrajin kayu ini dia sebagai produsen, orang yang membuat, orang yang memproduksi. Kemudian toko mebel ini sebagai distributor atau orang yang menyalurkan. Sedangkan kita adalah sebagai konsumen yang memakai atau menikmati, memanfaatkan hasil dari tukang kayu, yaitu yang berupa mebel dan sebagainya. Nah, itulah contoh dari kegiatan ekonomi. Nah, dari beberapa contoh ini Pak Guru harap kalian lebih mengerti. Ketiga-tiganya ini tidak bisa berdiri sendiri, tetapi saling berhubungan. Yang tujuannya adalah untuk memenuhi kebutuhan. Oke, anak-anak, sampai di sini apa yang kita pelajari kali ini. Semoga ini bermanfaat. Pak Guru harap kalian semakin mengerti dan jangan patah semangat, tetap belajar dalam situasi yang seperti ini. Semoga kalian selalu diberi kesehatan, tetap jaga kesehatan. Pak Guru ucapkan terima kasih. Sampai jumpa.